Surat Al-Fatihah pembukaan adalah surat pertama dalam kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu, ia dinamakan pembuka. Dan ketujuh ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah tersebut diturunkan secara bersamaan di saat Nabi Muhammad SAW masih bermukim di Makkah. Nama lain surat Al-Fatihah diantaranya Ummul Quran atau Ummul Kitab atau induk dari kitab suci. Dikarenakan segala permasalahan dan isi yang terkandung dalam Al-Quran menurut para ahli tafsir terangkum dalam surat Al-Fatihah tersebut. Adapun nama Al-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diucapkan berulang-ulang, maksudnya bahwa surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu diucapkan berulang-ulang oleh kaum muslimin dalam sehari semalam minimal sebanyak 17 kali bacaan sesuai dengan jumlah rakaat salat fardu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir ini sesuai dengan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia yang diawali dengan Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. tafsir ringkas. Aku memulai bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Allah, nama teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan, yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih, yang menganugerahkan segala macam karunia baik besar maupun kecil kepada seluruh makhluk, Maha Penyayang yang tiada henti memberikan kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah atau basmalah akan mendatangkan keberkahan, dan dengan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan, seseorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan menghindar dari keburukan. Tafsir kemenang. Surah Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah yang terdapat pada permulaan surah Al-Fatihah. Di antara pendapat-pendapat itu yang termasyhur ialah: 1. Basmalah adalah ayat tersendiri, diturunkan Allah untuk jadi kepala masing-masing surah dan pembatas antara satu surah dengan surah yang lain. Jadi, dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah yang lain yang dimulai dengan basmalah itu. Ini pendapat Imam Malik beserta ahli qiraah dan fuqaha atau ahli fikih.
Madinah, Basrah, dan Syam, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sebab itu, menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam salat. Bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik, ia berkata, saya salat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan, dan tidak pula di akhirnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dua, basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah, dan pada surah An-Naml ayat 30 yang dimulai dengan basmalah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Mekkah dan Kufah. Sebab itu menurut mereka basmalah itu dibaca dengan suara keras dalam salat atau jahar. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu antara lain hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menurutnya hadis ini sahih. Dari Ummu Salamah, katanya Rasulullah SAW berhenti berkali-kali dalam bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Husaimah, dan Al-Hakim. Menurut Ad-Daruqutni, sanad hadis ini sahih. Abu Hurairah juga salat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai salat, ia berkata, saya ini adalah orang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah. Muawiyah juga pernah salat di Madinah tanpa mengeraskan suara basmalah. Ia diprotes oleh para sahabat lain yang hadir di situ. Akhirnya pada salat berikutnya, Muawiyah mengeraskan bacaan basmalah. Kalau kita perhatikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah sependapat menuliskan basmalah pada permulaan surah dari surah Al-Quran, kecuali surah Al-Taubah, karena memang dari semula turunnya tidak dimulai dengan basmalah, dan bahwa Rasulullah SAW melarang menuliskan sesuatu yang bukan Al-Quran agar tidak bercampur aduk dengan Al-Quran, sehingga mereka tidak menuliskan amin pada akhir surah Al-Fatihah. Maka basmalah itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran. Dengan kata lain, bahwa basmalah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran. Lepas dari pendapat apakah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah lain yang dimulai dengan basmalah atau tidak. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk satu ayat dari Al-Fatihah memandang adalah salah satu ayat. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Fatihah itu tetap 7 dengan nama Allah. Maksudnya, dengan nama Allah saya baca atau saya mulai. Seakan-akan Nabi berkata, saya baca surah ini dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama saya sendiri, sebab ia wahyu dari Tuhan, bukan dari saya sendiri. Maka basmalah di sini mengandung arti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan karangan Muhammad SAW. Dan Muhammad itu hanyalah seorang pesuruh Allah yang dapat perintah menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Makna kata Allah adalah nama bagi zat yang ada dengan sendirinya atau wajibul wujud. Kata Allah hanya
hanya dipakai oleh bangsa Arab kepada Tuhan yang sebenarnya, yang berhak disembah, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Mereka tidak memakai kata itu untuk Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa mereka yang lain. Hikmah membaca basmalah: seorang yang selalu membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan yang penting, berarti ia selalu mengingat Allah pada setiap pekerjaannya. Dengan demikian, ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan selalu memperhatikan norma-norma Allah dan tidak merugikan orang lain. Dampaknya pekerjaan yang dilakukannya akan berbuah sebagai amalan ukhrawi. Seorang muslim diperintahkan membaca basmalah pada waktu mengerjakan sesuatu yang baik. Yang demikian itu untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang dikerjakan adalah karena perintah Allah atau karena telah diizinkannya. Maka karena Allah dia mengerjakan pekerjaan itu, dan kepadanya dia meminta pertolongan agar pekerjaan terlaksana dengan baik dan berhasil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pekerjaan yang penting yang tidak dimulai dengan menyebut basmalah adalah buntu atau kurang berkahnya. Riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi. Orang Arab sebelum datang Islam mengerjakan sesuatu dengan menyebut Al-Lata dan Al-Uzza, nama-nama berhala mereka. Sebab itu Allah mengajarkan kepada penganut-penganut agama Islam yang telah mengesahkannya agar mereka mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Allah.